Uh, yang saya baca, Julius Segal mengatakan bahwa psikoanalisis mengenai ilmu psikoanalisis di Inggris itu mengalami kemerosotan katanya. Di Inggris? Di Inggris katanya. Julius Segal mengatakan. Siapa dia ngomong? Julius Segal. Julius Segal. Dan kemudian Todd Duvernay mengatakan bahwa institusi psikologi atau institusi psikoanalisis ini adalah sebuah bisnis. Kemudian psikologi atau psikoanalisa? Psikoanalisa. Psikoanalisa. Ya. Dicek benar psikoanalisa. Ya, sorry. Saya maaf terpatah-patah. Breakdance ini. Beda antara sekolah psikoanalisa dengan jurusan psikologi. Ya itu. Ya. Oke. Dan kemudian Todd Duvernay juga mengatakan bahwa Miller ini adalah isunya mereka itu saling bertentangan. Kemudian ada suatu kebohongan mengenai pandangan mengenai Lacan tersebut. Terima kasih. Jadi maksudnya mau mengatakan apa? Jadi maksudnya mau mengatakan bahwa psikoanalisa itu sebenarnya udah gak penting, ngapain lagi diomongin gitu, ya kan? Maksudnya gitu ya. Ya, oke. Nama saya Mario. Sebenarnya saya hanya mau menunjukkan kebingungan saya. Begini, ketika kita berhadapan dengan sesuatu, kita mau tidak mau mengenakan kategori a priori dalam bahasanya kan untuk mengenali atau memahami sesuatu itu. Bahasa lain kemudian bisa kita sebut sebagai penamaan, representasi atau bahkan simbolisasi terhadap apa yang kita temui itu. Lalu the real itu adalah tadi seperti disebutkan dunia sebelum ada bahasa, lalu yang simbolik itu dunia setelah ada bahasa. Lacan mau mengajak kita masuk kepada yang ideal ya, masuk ke the real lewat dunia yang sudah selalu kita hidupi, yaitu dunia simbolik. Karena kita sudah begitu kita hadir, kita sudah selalu terperangkap dalam bahasa. Yang menjadi pertanyaan saya begini, ketika yang the real itu kita sebut sebagai tidak mungkin didekati oleh bahasa, tetapi kita tetap punya upaya ke situ, persis di situ justru persoalannya gitu. Ya, apa persoalannya? Saya lupa lagi nih tadi. Bingung. Kalau Lacan mau menghindari proses simbolisasi yang ternyata menunjukkan begitu banyak keterbatasan sehingga dalam relasi itu menunjukkan ada pihak yang dirugikan. Misalnya model representasi kita tentang gender itu wanita dirugikan dan segala macam. Lalu dia menawarkan suatu model konfrontasi terhadap bahasa-bahasa simbolik itu supaya kita kita memang terjebak dalam dunia yang simbolik, tetapi kita tetap harus selalu mengarah kepada yang real. Sementara ya kita tetap selalu terbatas tadi. Nah, dia mengajukan yang tadi Pak Robert sebut sebagai upaya konfrontasi terhadap yang simbolik itu. Nah, tetapi persoalannya adalah kalau yang konfrontasi itu sebenarnya adalah nama lain dari kontestasi tentang yang simbolik itu kan artinya Lacan akan kembali kepada persoalan yang sebenarnya ingin dia hindari. Jadi bahwa kalau kita bicara konfrontasi itu berarti kontestasi antara yang simbolik, itu kan
yang menjadi persoalan kemudian adalah kekuasaan, persoalan kekuasaan dalam politik representasi. Nah, itu artinya kan kita kembali lagi ke persoalan yang sebelumnya mau dihindari. Nah, itu bagaimana ditanggapi? Terima kasih. Sorry ini kebingungannya. Ya. Bung Robert. Mario, thank you. Ya. Nah, saya jawab yang Satu lagi, Bung. Aku mau tanya, boleh nggak? Oke. Ya, soal mau bandingkan dengan kuliahnya Simone de Beauvoir yang pertama kali. Ini mungkin juga mengingat bagi kita ketika Lakang menyebutkan bahwa perempuan atau membandingkan antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki kan ada semacam perbandingan, ada katakanlah yang dia kutip dari Freud itu, apakah benar perempuan itu tidak memiliki semacam perbandingan kayak ketua suku misalnya. Kalau saya lihat kan Freud itu berbicara dalam konteks dalam agama Yahudi yang memang Tuhan itu dalam bentuk laki-laki seperti kepala suku. Tapi pada sisi yang lain ketika bicara dalam masyarakat yang mengimani bahwa Tuhan terbesar mereka adalah perempuan misalnya. Berarti ada perempuan juga yang mengidolakan perempuan yang lebih tinggi. Jadi menurut saya tidak benar kalau dikatakan bahwa hanya laki-laki yang retak ketika dia punya idoli laki-laki yang lain, perempuan pun juga sama. Dalam arti yang lain juga, Simone de Beauvoir mengatakan bahwa tidak ada perempuan dilahirkan perempuan kecuali dia melakukan konfrontasi terhadap norma-norma yang ada. Jadi menurutku ya soal. Jadi menurutmu bahwa laki-laki juga perempuan juga sama, kertakan, punya idola. Dan kalau kata Simone de Beauvoir, kita harus melawan idola-idola tersebut. Kalau kata Lakang kan karena tidak punya idola itu, maka perempuan itu katakanlah eksis. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memahami soal anarki? Kalau dengan Lakang misalnya. Anarki. Anarki, kekerasan. Kalau itu dianggap sebagai ketemunya subjek dengan melawan the simbolik. Bagiku ini akan bermasalah. Kalau bisa memahami kekerasan oke lah. Tapi ini sebagai kembali subjek dengan melakukan kekerasan, melakukan benturan hukum. Nah aku agak berbeda pendapat soal ini Bu. Itu aja, terima kasih. Ya. Misalnya. Terima kasih. Bung Robert, ada satu lagi sedikit nih. Kalau tadi banyak kebingungan di media, saya juga akan ke media lagi nih. Jadi begini, saya ingin tahu tafsiran yang ditulis di sini ini tafsiran asli dari Lakang atau tafsiran Anda terhadap tafsirannya Lakang. Jadi istilah perempuan utama ya. Katakan begitu, itu istilah dari Anda atau istilah dari Lakang? Pertama itu. Yang kedua, kemudian, sebelum si media ini melakukan balas dendam pada Jason itu, sebelum menjadi perempuan sempurna itu, atau murni itu siapa dia? Apakah perempuannya anatomi simboliknya Freud atau seperti apa? Atau kalau saya mungkin bisa ini menafsirkan atau mengapresiasinya, ada transformasi dalam mitologi ini dari perempuan Freud menuju perempuannya Lakang. Semacam itu mungkin. Terima kasih. Karena sebentar lagi kita harus menghadapi Juasong universal yang namanya sepak bola. Dan saya tidak mau dikastrasi oleh forum ini. Juasong saya. Oke, pertama soal apakah psikoanalisis itu masih penting apa enggak. Jadi jawabnya kira-kira begini. Psikoanalisis ini bukan cuma diremehkan, tapi juga diberikan stigma. Maka ada buku The Black Book of Psychoanalysis. Setelah beredarnya buku The Black Book of Communism. Gitu. Jadi udah pastilah. Misalnya kalau kita buka teks filsafat atau teologi standar tentang musuh-musuh agama,
nomor satu marxisme, nomor dua psikoanalisa.